إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lanjutkan kajian kita sekarang surat Al-Qiyamah mulai ayat 16. Kita sampai pada surat Al-Qiyamah ayat 16. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna 'alaina bayana. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Sampai ayat 21 atau sampai ayat 25 nanti insyaallah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk buru-buru mengikuti membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguh kami akan mengumpulkan Quran ini di dalam hatimu. Fa idza qara'nahu fattabi qur'ana, maka jika kami telah selesai membacakannya maka ikutilah untuk membacanya. Summa inna alaina bayana. Kemudian sungguh kami akan memberikan penjelasannya kepadamu. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Bal tuhibbunal ajilah, bahkan kalian wahai manusia lebih senang dengan yang segera. Wa tadharunal akhirah, dan kalian tinggalkan akhirat. Sampai situ insyaallah ayat 21. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk segera mengikuti membaca Al-Quran. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin segera mengikuti membaca Al-Quran apa yang dilakukan atau apa yang dibacakan oleh Jibril alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian diturunkan ayat teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla,
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu gerakkan lisanmu. Gitu. Jangan kamu gerakkan lisanmu. La tuharrik bihi lisanaka. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk mengikuti membaca Al-Quran. Lita'jala bihi, untuk eh, keburu mengikuti membaca Quran. Artinya biarkan Jibril membacakan sampai selesai baru kamu mengikuti. Dan ini adalah pelajaran di dalam eh, mempelajari Al-Quran. Pelajaran di dalam mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena meskipun baru sekedar membacanya, membaca Al-Quran itu membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan agar betul-betul benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsir aslinya gitu ya, supaya kita betul-betul tahu dan kita ambil faedahnya. Hadza ta'limun min Allah azza wa jalla li rasulih sallallahu. Ayat ini adalah pengajaran Allah SWT kepada Rasulullah SAW fi kaifiyati talaqqil wahyi minal malak, dalam tata cara mengambil pelajaran dari malaikat. Ajaran Allah SWT kepada Rasulullah SAW dalam cara mengambil pelajaran yang diajarkan atau yang dibacakan oleh malaikat Jibril fi qiraatihi, di dalam membacanya. Fa amarahu Allah azza wa jalla idza ja'ahul malak bil wahyi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apabila malaikat Jibril datang membawa wahyu, ayyastami'a lahu wa takaffala lahu ayyajma'ahu fi sadrihi, agar mendengarkan dengan benar sampai selesai. Setelah berhenti baru diperintahkan untuk mengikuti. Tidak usah takut hilang, nggak usah takut kelewatan, karena Allah janji akan mengumpulkan di dalam hati Rasulullah SAW. Itu. Jadi di dalam membacanya itu sudah diperintahkan agar betul-betul perhatian seperti apa? Seperti apa Jibril membacanya. Nah, seperti ini cara di dalam mempelajari Quran. Nah, sampai di dalam masalah makhrajnya. Di dalam masalah makhrajnya, kemudian akhirnya ada pelajaran makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ya, itu yang betul seperti apa. Dan akhirnya ada pembahasan tentang tajwid, ya, yang berkaitan dengan makhraj dan juga dengan hukum-hukum tajwid. Nah, dan sampai akhirnya di antara ulama tajwid itu ada yang mengatakan bahwa membaca Quran dengan bertajwid itu wajib. Imam Ibnul Jazari atau Ibnul Jazari, ya, itu sampai menuliskan al-akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Mengambil Quran maksudnya mempelajari Quran, membaca Quran dengan bertajwid itu suatu keharusan yang pasti. Malam yujawidil Qur'ana athimu, yang tidak mentajwidkan Al-Quran dia berdosa. Fa innahu bihil ilahu anzala, karena sesungguhnya Quran ini diturunkan oleh Allah dengan bertajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan dengan bertajwid telah sampai kepada kita. Nah, itu tulisan Imam Ibnu Jazari, meskipun ulama berbeda pendapat. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menunjukkan bahwa tajwid itu masuk di dalam bab tahsin. Tajwid itu masuk di dalam bab tahsin. Yang penting membaca seperti orang Arab membaca Quran, atau orang Arab berbahasa dengan bahasa yang benar seperti zaman dulu, gitu ya. Nah, maka membaca Quran seperti itu berarti dia sudah membaca Quran. Nah, kemudian di ayat ini juga Allah SWT menjelaskan bahwa penjelasan tentang Quran ini akan Allah berikan kepadamu
wahai Muhammad SAW. Nah, itu adalah maknanya atau kandungannya. Al-Quran, Allah SWT akan menjelaskannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian praktek daripada Quran inilah wujud dari agama yang Allah turunkan. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala karena itu ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan bahwa Quran ini diturunkan untuk 3 hal. Quran ini diturunkan, kenapa diturunkan untuk 3 hal? Yang pertama itu adalah sebagai hidayah. Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kepingin baik harus mengikuti Al-Quran. Nah, dan siapa yang menyelisih Quran pasti dia akan tersesat jalan, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Nah, adapun yang tidak ada di dalam Quran dan tidak ada di dalam Sunnah, nah maka itu berarti urusan dunia yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia yang seandainya manusia tidak mengambil kemaslahatan itu, tidak ada masalah di dalam kehidupannya. Nah ini itu. Adapun kalau ada pembahasan itu di dalam Quran dan Sunnah dan orang itu menyelisihi baik masalah dunia maupun masalah akhirat, maka pasti akan menyengsarakan dunia dan akhiratnya. Nah, dan di dalam Al-Quran yang dibahas itu disebutkan oleh ulama globalnya. Ada yang menyebutkan 3 akhlak tidak masuk, dan ada yang menyebutkan 4 akhlak itu masuk. Jadi Al-Quran atau agama yang Allah turunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk di dalam 3 atau di dalam 4 hal. Nah, kalau menyebutkan 3 itu, yang keempat itu dinilai sudah terkandung di dalamnya. Tapi kalau disebutkan sendiri jadi 4. Yang pertama adalah masalah kepercayaan. Kepercayaan keimanan. Nah, jika sesuai dengan Quran pasti membawa kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, tidak sesuai kepercayaan itu dengan yang ada di dalam Quran dan penjelasannya adalah sunnah, maka pasti dunia akan tersesat jalan itu, akhirnya tidak mengenakan dan di akhirat akan sengsara. Yang kedua adalah di dalam masalah pengabdian hamba kepada Allah atau di dalam peribadatan. Sesuai dengan Quran pasti membawa kebaikan dunia akhirat. Tidak sesuai dengan Quran pasti akan menjadikan tersesat, dan ketersesatan itu akan menyengsarakan, tidak enak dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah di dalam masalah muamalah. Muamalah artinya yang berkaitan dengan urusan manusia satu dengan yang lainnya. Itu urusan manusia satu dengan yang lainnya. Orang itu dengan suami dengan istrinya atau sebaliknya, orang tua dengan anaknya, orang dengan tetangganya, dengan guru dengan muridnya, dengan masyarakatnya, pemimpin dengan rakyatnya, semuanya urusan termasuk ini. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah pasti dunia akhiratnya enak. Menyimpang atau bertentangan, berselisih dengan Quran dan Sunnah pasti hidupnya akan, dunia dan akhiratnya akan tersesat. Urusan dunia akan tidak enak, ya, dan urusan akhiratnya pasti akan mencelakakan. Dan ada yang menyebutkan satu lagi yaitu akhlak. Nah, dan apabila akhlaknya sesuai dengan Quran dan Sunnah pasti membawa kebaikan, ketenangan, ketentraman dunia akhiratnya. Kalau menyimpang dari akhlak yang di dalam Al-Quran dan Sunnah pasti akan di dunianya tidak enak, tersesat jalan itu tidak enak, dan di akhiratnya akan menyengsarakan. Nah, dan yang tidak menyebutkan akhlak, menyebutkan poros Islam itu hanya 3. Akhlak itu masuk di dalam 3-tiganya. Akhlak kepada Allah, akhlak di dalam beribadah, akhlak di dalam bab keyakinan, akhlak di dalam bab ibadah, akhlak di dalam hubungan
manusia dengan sesama. Dan ada yang menyendirikan akhlak itu, dan itu akhirnya jadi lebih jelas. Itu isi daripada Al-Quran. Dan bab yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada Al-Quran, itu berkaitan murni dengan urusan dunia, yang seandainya manusia tidak mengambil itu, juga tidak akan mendapatkan kesengsaraan. Nah, jadi kayak gitu. Itu masalah masalah kehidupan ini adalah Al-Quran. Karena itu Al-Quran adalah hidayah. Nah sekarang contoh, misal gitu, internet ada enggak pembahasannya di dalam Quran? Gitu, enggak ada. Tapi orang tidak tahu internet, gitu, tidak akan jadi sengsara di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena orang mendapatkan rizki untuk sarana kehidupan dunia tidak harus dengan internet. Ya. Orang mendapatkan kesehatan tidak harus dengan internet. Gitu. Nah jadi kayak gitu. Lo enggak maju. Nah sesungguhnya kemajuan itu banyak bidang. Ada orang yang maju di satu sisi dan dia misalnya tidak ngerti dengan internet. Intinya bahwa yang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah gitu, tidak ada dalam Quran itu seandainya kemaslahatan dunia, bukan dilarang di dalam Islam, tapi itu kemaslahatan dunia yang orang bisa mengambil maslahatnya dan tidak mengambil maslahat itu, dunianya tidak jadi sengsara dan akhiratnya tidak jadi sengsara. Tapi kalau ada di dalam Quran, di dalam 4 hal, urusan dunia, urusan penghambaan atau ketaatan ada di dalam Al-Quran, atau urusan keyakinan ada sampai menyimpang. Kalau akhlak itu dipisah tadi, urusan akhlak ada di dalam Al-Quran, terus dia berselisih, pasti dunianya jelek, akhiratnya jelek. Nah intinya Quran itu adalah petunjuk. Ini pertama. Yang kedua, Quran itu untuk diamalkan. Isinya itu untuk diterapkan. Tatkala diterapkan, itulah wujud daripada agama yang Allah turunkan. Itulah wujud dari agama yang Allah turunkan. Nah, Allah menurunkan agama Islam ini berupa apa? Berupa istana. Nah, agama yang Allah turunkan itu adalah diawali dengan 5 ayat. Surat Al-Alaq. Pertama kali Al-Quran diturunkan surat Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama yang Allah turunkan. Inilah agama yang Allah turunkan. Inilah agama yang Allah turunkan. Pertama, berangsur-angsur sampai sempurna. Nah, agama yang Allah turunkan ini, ya, tadi itu yang pertama adalah petunjuk, yang kedua untuk diamalkan, dipraktekkan. Salah satu yang gampang di antara ayat yang Allah turunkan adalah mendirikan sholat. Aqimus sholat, lalu sholat di dalam Al-Quran disebutkan global, ada yang wajib, ada yang sunnah. Bagaimana prakteknya, rinciannya? Rasulullah diberi pemahaman oleh Allah, nanti akan kita baca ayatnya. Terus akhirnya Rasulullah mempraktekkan dan Rasulullah ajarkan. Tatkala dipraktekkan ayat itu, diajarkan sahabat mempraktekkan, akhirnya waktu sholat subuh melakukan sholat subuh. Itulah wujud daripada agama yang Allah turunkan. Gitu. Tidak boleh mencuri di dalam Al-Quran. Nah, kalau orang itu melihat harta orang atau berencana ngambil harta orang, oh itu dilarang. Tatkala orang itu melakukan, itulah wujud penyimpangan dari Al-Quran. Nah, gampangnya begitu. Nah, itu di dalam masa dan isinya tadi itu masalah keyakinan, masalah pengabdian hamba kepada Allah, dan masalah hubungan dengan manusia, muamalah, ya. Dan kalau akhlak itu dipisah dari akhlak kepada Allah dan kepada sesama, maka jadi 4. Isinya Quran hanya itu.
tapi tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Ya. Nah, sekarang kalau orang itu keyakinannya tidak mengikuti Quran, maka puncaknya semua manusia nanti akhirnya bertuhankan batu, menyembah batu. Semua manusia tanpa kecuali. Gitu. Jadi semua manusia berarti lah bapak-bapak semuanya, semua manusia kalau tidak mengikuti Quran jadi orang yang bertuhankan sapi, menyembah sapi dan semisal. Seperti itu manusia. Dan tidak satu dua generasi, puluhan bahkan ratusan generasi. Karena ada riwayat bahwa Rasul itu ratusan, Nabi ribuan. Gitu. Hanya saja yang disebutkan oleh Allah sedikit. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsusum 'alaik. Itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad SAW, sebagian dari nabi dan rasul kami kisahkan kepadamu dan sebagian yang lainnya tidak kami kisahkan. Dan Rasulullah ditunjukkan oleh Allah jumlahnya secara global, Rasul berapa, Nabi berapa, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Rasul itu Rasul itu ratusan dan Nabi itu ribuan. Nah, dan Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Nah, kalau Nabi terakhir otomatis Rasul juga terakhir karena Rasul itu adalah sebagian dari Nabi diangkat jadi Rasul. Nah, itu jumlah Rasul lebih banyak dan ada yang tidak dijadikan, jumlah Nabi lebih banyak dibandingkan Rasul. Ada Nabi yang tidak dijadikan oleh Allah Rasul dan ada Nabi yang dijadikan oleh Allah Rasul. Nah, dan nanti kalau agama yang Allah turunkan setelah Rasul itu meninggal itu tambah melemah terus hilang, manusia jadi bertuhankan kayu, menyembah kayu, bertuhankan matahari, menyembah matahari, bertuhankan sapi, menyembah sapi. Itu jalannya manusia. Lalu Allah putus Rasul lagi, Allah turunkan kitabnya lagi. Agamanya hidup lagi di muka bumi. Seperti itu jalannya manusia. Nah, lalu terakhir adalah Quran. Penjelasannya adalah sunnah. Dan di dalam Al-Quran manusia yang bergantung kepada selain Allah itu musyrik. Manusia yang kepingin sembuh bergantung kepada selain Allah atau berharap kepada selain Allah itu sudah mulai musyrik. Nah, kenapa? Karena kepercayaannya menyimpang dari Quran. Itu contoh di dalam Al-Quran. Nah, pakai jimat. Itu sesungguhnya hati bergantung kepada selain Allah, berharap untuk mendapat manfaat atau terhindar dari madorot kepercayaannya kepada selain Allah sudah musyrik, sudah mulai menyimpang. Dan bentuk penyimpangan tidak satu dua. Orang kalau tahu ayat Allah bentuk penyimpangan itu ternyata ratusan tersebar pada manusia. Wah, itu menyimpang dalam bab jimat, itu menyimpang dalam bab mantra-mantra, itu menyimpang. Mantra-mantra itu Jadi ada orang mijit terus. Nah, itu penyimpangan di dalam keyakinan. Dan seterusnya. Nah, itu di dalam masalah ibadah, Masya Allah yang di zaman sekarang yang kelihatannya taat beribadah ternyata banyak yang tidak ada di Quran dan Sunnah yang kayak gitu. Padahal agama tidak boleh buat sendiri. Agama tidak boleh buat sendiri. Dalam bab muamalah di zaman sekarang gampangnya itu puncak kebatilan di dalam masalah muamalah. Muamalah yang paling umum besar pembahasannya adalah usaha dagang dan semisal dengan dagang atau yang berkaitan dengan transaksi-transaksi. Orang sekarang hampir tidak ada yang ngerti transaksi supaya halal itu seperti apa syaratnya.
harus bagaimana. Itu umumnya orang tidak ngerti sekarang. Gitu. Lah kalau tidak ngerti, kadang benar, kadang salah. Kenapa? Karena tidak ngerti jalan yang benar terus dia jalan. Gitu. Akhirnya terjerumus pada kesalahan, tidak ngerti. Apalagi di zaman sekarang. Nah, contoh gitu ya. Sekarang di internet itu banyak jual beli emas online. Nah, siapa orang yang nggak belajar agama terus ngerti kalau itu tidak boleh? Nah, zaman sekarang jual beli online tidak boleh. Bukan jual beli online tidak boleh, tapi emas itu kalau dijual belikan dengan uang itu harus cash sama cash, harus langsung. Nah, kalau jual beli online, uangnya ditransfer, sudah datang, emasnya dikirim. Nah, ternyata itu haram di dalam Islam. Kalau kamu jual belikan emas, syaratnya supaya halal harus cash sama cash. Nah, siapa orang yang tahu? Bahkan itu kan sekedar contoh yang manusia tidak tahu karena nggak belajar gitu. Nah, syaratnya jual beli segala macam supaya halal tidak tahu. Itu, agama itu ditinggal oleh manusia. Padahal dijelaskan bahwa kalau sampai menyimpang itu akhirnya jalannya umat ini itu akhirnya tidak baik. Gitu. Bahkan yang judulnya sangat besar, macamnya banyak, sampai ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya sangat mengerikan ancamannya. Manusia itu tidak ngerti kalau itu ancamannya sangat besar. Gitu. Apa itu? Riba. Dan hampir semua sekarang itu sulit menghindar dari riba. Terus tidak ada rasa takut. Padahal Rasulullah SAW bersabda, gitu. Tatkala riba itu sangat keras ancamannya di dalam Al-Quran, ditunjukkan oleh Rasulullah seperti apa? Dirhamu riba, yakuluhu rajulu wa huwa ya'lam. Satu dirham riba nilainya kurang lebih 500 ribu, 600 ribu. Ya, satu dirham riba. Ini nilainya di zaman dulu tatkala masih jadi patokan nilai. Sekarang satu dirham nggak sampai 500 ribu, paling di bawah 100 ribu. Ya, karena sekarang tidak ada lagi dirham, yang ada itu perak. Nah, perak kalau cuman beberapa gram, nilainya berapa? Gitu. Nah itu, Rasulullah bersabda, dirham riba. Seandainya dirham riba itu tetap nilainya tinggi seperti di zaman Nabi, itu seperlimanya eh, enggak dua setengahnya dirham itu jadi 20 ke 210. Jadi kalau beratnya sama emas itu 10 kali lipatnya dirham itu harganya sama dengan beratnya emas. Jadi kalau misalnya emas itu 1 gram, maka di zaman Nabi 10 gram perak itu nilainya sudah sama dengan 1 gram. Nah jadi itu 20 dinar itu nisabnya wajib zakat, 200 dirham itu wajib zakat. Jadi 10%, gitu. Jadi 10%-nya dikalikan 10. Jadi kalau seandainya sudah sama-sama berupa uang yang bentuknya sama, ini perak, ini emas, ini 10 sama dengan ini 1. 20 wajib zakat, 200 wajib zakat. Dan nilainya sama. 200 di sini dengan 20 di sini itu untuk beli unta. Itu dapatnya sama, gitu. Di waktu itu kayak gitu. Nah, terus 1 dirham riba, yakuluhu rajulu wa huwa ya'lam. 1 dirham riba dimakan oleh orang dan ia faham bahwa itu adalah riba, itu adalah bunga. Ya. Nah, asyadun indallahi min sittin wa thalathina zaniyah. Hukumannya lebih berat
dibandingkan 36 kali zina. Nah, coba. Lah, zina itu sampai sekarang di lingkungan masyarakat muslim masih hidup makna zina itu. Ya. Apa maksudnya masih hidup? Di lingkungan muslim ketahuan fulan berzina dengan fulana, pasti akan hina hidupnya di masyarakat itu. Wah, fulan itu berbuat sama itu. Akan gitu. Orang akhirnya menjatuhkan martabatnya. Ya. Kenapa? Karena itu perbuatan keji. Gitu. 1 dirham riba hukumannya lebih berat dibandingkan 36 kali zina. Tapi orang meninggalkan agama ini sehingga Masya Allah riba meliputi hidupnya, tapi tidak ada rasa takut, seolah-olah hidupnya masih mentereng hebat, padahal 1/36-nya saja itu dia sudah jadi jatuh martabatnya. Kalau itu dia tahu. Nah ini agama, ini muamalah sudah banyak ditinggal oleh manusia, gitu. Nah, tidak tahu seperti apa, gitu. Dan sekedar contoh ya, sekali waktu saya ngisi seminar masalah muamalah, undangannya itu 200, hampir semua datang, ternyata hampir semua itu adalah yang resign dari bank. Ya, resign dari bank. Jadi ini sudah punya kedudukan, ini sudah belasan tahun, ini sudah terus resign dari bank. Sampai kayak itu. Kenapa? Saya 1 2 ngomong-ngomong di setelah selesai waktu ngobrol itu ya, setelah awalnya bagaimana? Awalnya ya ikut taklim, lama-lama kepingin mempelajari, kok haram gimana sih? Kita tambah ngaji, tambah ngerti Islam, terus tambah kerjaannya haram, gak mencuri ya. Terus akhirnya belajar, begitu paham, sudah mengkondisikan keluarganya supaya siap, terus akhirnya keluar. Jumlahnya yang ikut saja itu hampir 200, padahal yang tidak ikut bisa jadi 10 kali lebih, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini orang yang belajar agama itu akhirnya tahu kehidupan ini itu di dalam bidang masing-masing. Intinya Quran ini diturunkan sebagai hidayah. Tatkala petunjuk itu dilakukan, itulah wujudnya Islam. Kalau tadi kita contohkan mencuri itu haram, kepingin terus meninggalkan, itulah wujud dari Islam. Kalau di dalam masalah riba, asalnya terjerumus terus meninggalkan, itulah wujudnya Islam. Sebagaimana sholat subuh tadi dilakukan, itulah wujud dari Islam yang Allah turunkan. Maka meninggalkan kemaksiatan itu adalah wujud dari agama yang Allah turunkan. Jadi Quran itu diturunkan untuk 3 hal sebagai petunjuk untuk diamalkan, dan meskipun di sini tidak urut ya, tapi setelah jadi pembahasan itu yang pertama itu ditaruh nomor 3, yaitu untuk dibaca sebagai ibadah. Jadi Quran ini diturunkan oleh Allah, dalam Al-Quran disebutkan gitu, untuk dibaca, gitu, membacanya itu ibadah. Jadi, alif lam mim, orang baca niatnya saya mau baca kitab suci Al-Quran, duduk atau meskipun tidak duduk tapi hatinya niatnya ibadah baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif dapat pahala sendiri, lam dapat pahala sendiri, mim dapat pahala sendiri, seperti mengamalkan kebaikan dan dilipatkan 10. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang baca Quran, maka setiap huruf Allah akan beri pahala 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, lalu dilipatkan 10. Alif lam mim, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dapat pahala 3 kebaikan, dilipatkan 10. Karena itu diajarkan jangan sampai kalian wahai sahabat melewati malam tidak baca Al-Quran. Kalau sudah dijaga setiap malam baca Quran,
Gitu. Lalu Rasulullah mengingatkan, man taraka hizbahu minal lail. Siapa yang meninggalkan rutinitas bacaan Qur'annya di waktu malam, gitu, karena sesuatu. Faqara'ahu ma baina subhi ila zuhri. Lalu dibayar dengan membaca antara subuh sampai zuhur. Kataballahu ka'annama qara'ahu minal lail. Tetap dicatat oleh Allah bacaan pagi sampai zuhur tadi itu gantinya waktunya bayar qadha tadi dicatat oleh Allah, dimasukkan di catatan bacaan malam. Ngapain pakai begitu? Ada pelajarannya. Kenapa? Karena ahabbul a'mali ilallahi atwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah dari amalan itu yang terus meskipun sedikit. Apa pelajaran yang diambil dari hadis ini? Sahabat itu punya pelajaran, jangan sampai lewat satu malam tidak membaca Al-Quran. Kalau sampai kelewatan kodok di pagi hari baik zuhur, yang kayak begini sudah ditinggalkan oleh umat Islam. Kalau nggak percaya, kita lihat diri kita masing-masing. Siapa di antara kita yang setiap malam meskipun 1 menit saja, tapi setiap malam harus baca Quran, meskipun 1 menit. Siapa yang kayak gitu di antara kita? Nah, agama ini sudah ditinggal, gitu. Nah itu bukan ditinggal 100%, tapi mau akidah, mau ibadah, mau muamalah tadi itu sudah banyak yang ditinggal. Nah ini Quran diturunkan untuk 3 hal, untuk dibaca. Tadi itu ada sedikit lagi. Terus untuk membuktikan bahwa siapa di antara kita yang menjaga baca Quran, siapa yang di antara kita baca Quran ini sebagai qadha karena kemarin tidak baca, siapa yang sampai tingkatan gitu? Ya, nah itu contoh ya. Nah, padahal hadisnya itu jelas. Ya. Man taraka hizbahu minal laili tsumma qara'ahu ma baina as-subhi ila zuhri kataballahu ka'annama qara'ahu minal lail. Siapa yang luput meninggalkan bacaannya di malam, lalu dia membacanya sebagai ganti antara subuh sampai zuhur, maka dicatat oleh Allah bacaan pagi itu ke amalannya di malam hari supaya tidak putus. Ya. Padahal kalau pakai akal di sini kosong nilainya 150 misalnya, tapi punya nilai di sana 150 lah ya sama saja. Nanti kan bakal dikumpulkan semua. Nah, kalau ini putus nilainya jadi beda. Karena rahmat Allah SWT. Tapi ada faedah lain, yaitu sahabat itu mendapatkan pelajaran dan dijaga oleh Rasulullah, mendapat pelajaran dari Rasulullah dan dijaga oleh sahabat. Apa itu? Setiap malam jangan sampai berlalu tidak ada amalan membaca Quran. Kalau sampai luput karena sesuatu, diganti. Wajib? Nah, tidak wajib. Tidak wajib, tapi itulah pelajaran dalam agama. Nah, intinya bahwa agama ini diturunkan, Quran ini diturunkan untuk dibaca, untuk difahami, untuk diamalkan. Lalu ayat kita sekarang ini, kalau membaca gimana? Jangankan orang Jawa, orang Indonesia yang melafadzkan hurufnya banyak yang nggak bisa kalau nggak latihan. Ya, Allah itu ngajarin anak kecil itu gitu, keliru-keliru aja. Apalagi misalnya beda-beda. Dan nanti kalau di dalam kalimat itu beda, artinya berubah. Lah kalau artinya berubah, hidayahnya jadi hilang. Hidayahnya jadi hilang. Nah, karena itu Nabi dibacakan, dan Nabi orang Arab. Dia enggak bisa baca, ya enggak bisa baca, enggak bisa nulis, iya. Umi itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tapi Nabi itu cerdas. Nabi itu
jujur. Ya, itu sifat-sifat Nabi ya. Tapi Rasulullah SAW ummi itu apa? Bukan bodoh ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi cerdas. Gitu. Karena itu sebelum jadi Nabi saja ada masalah itu Rasulullah pandai memberikan solusi. Karena apa? Karena kecerdasannya. Oh masalah begitu, begitu. Ini berantem sama ini Rasulullah SAW mendamaikan kedua belah pihak. Itu solusi dan tidak bisa kalau nggak cerdas. Apalagi setelah Islam datang. Gitu. Nah kembali Rasulullah cerdas, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ini bukan bab membaca. Jibril membacakan, terus cerdas, terus orang Arab ngomongnya juga Arab. Harusnya kan gampang aja ya. Jangan buru-buru, wahai Muhammad. Saya salah mengikuti firman Allah. La tuharrik. Ini ayat kita tadi. Jadi kita sama la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan dulu lisanmu untuk bersegera mengikuti bacaannya Jibril. Supaya apa? Supaya betul-betul tahu. Jadi Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu asli Arab, pinter dari kecil. Ya, meskipun asalnya budak, ya. Nah, pinter dari kecil. Dan akhirnya jadi sahabat besar. Terus mendengar tabi'in baca Quran. Dan orang Arab, yang baca itu orang Arab dan pinter baca. Kenapa? Bukan yang ummi tadi, bukan yang buta huruf tadi itu. Nah, ternyata Ibnu Mas'ud mengatakan, "Maha kata allamana Rasulullah SAW." Bukan begitu Rasulullah mengajarkan kami para sahabat untuk baca Quran. Padahal orang Arab ya. Orang Arab baca tulisan Arab gitu. Dan tidak mungkin kalau seandainya orang Indonesia bisa baca tulisan bahasa Indonesia, misalnya pergi ke pasar terus sudah bisa baca ya. Pergu ke pasir, tidak mungkin. Apa maksudnya? Tidak mungkin keliru harokatnya. Gitu ya. Orang Arab zahaba terus zahabi. Artinya berubah, zahaba itu pergi, kalau zahab itu emas. Tidak mungkin keliru harokat. Lah kalau gitu tabiin Arab tadi itu salahnya di apa? Nah kan gitu ya. Nah, karena itu baca Quran itu yang benar supaya gampang mendapatkan pahala yang sempurna yang besar dari Allah Taala. Lah terus bagaimana? Ya harus belajar. Wah, sudah umur 60 tahun. Ada sahabat yang masuk Islam umur 60 tahun dan juga belajar. Gitu. Lah kita 60 tahun, masuk 60 tahun belajar ngaji. Nah, iya. Nah, ada sahabat yang 60 tahun baru masuk Islam. Tidak satu dua, banyak. Apalagi tatkala Fathu Mekah berbondong-bondong masuk Islam, sudah mau mati masuk Islam. Dan kalau masih sehat belajar. Nah, belajar membaca, belajar belajar. Dan Quran ini tidak hanya bacaannya, belajar baca sebentar terus isinya apa. Nanti kalau isinya tahu, oh diperintah, oh keyakinan itu batil. Padahal keyakinan kita selama ini ya kayak itu. Tidak boleh dipertahankan. Kamu mau ikut Islam, tinggalkan keyakinan itu. Inilah Quran. Nah, jadi itu jiwa Muslim, jiwa Muslim itu. Nanti di dalam masalah ibadah, oh berarti selama ini gak cocok dengan Quran. Dulu enggak tahu, sekarang saya tahu Quran kayak gini. Enggak boleh dipertahankan. Gitu. Nah, di dalam masalah akhlak muamalah, kerjaan, oh haram, lah kerjaan kita dari awal kayak gini. Nah, tinggalkan kerjaan itu. Jadi kayak gitu jiwa Muslim, meskipun tidak ada yang bim salah bim. Nah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu. Sungguh kami akan kumpulkan Quran ini padamu wahai Muhammad. Apa maksudnya? Kamu akan dijadikan oleh Allah hafal. Kenapa? Karena kamu kan utusan yang mau mengajarkan kepada manusia. Jibril kan
alaihissalam kan tidak mengajari manusia, yang ngajari manusia kan kamu. Maka inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami Allah SWT akan kumpulkan Quran ini kepada kamu, akan dijadikan oleh Allah hafal Quran. Ulama Ahlussunnah memberikan penjelasan faedah, harus belajar Quran dan belajarnya harus betul-betul di samping penuh kehati-hatian, pelan, jangan sampai keliru meskipun bacanya. Yang kedua harus dihafal. Kenapa? Karena Allah jadikan Rasul ini hafal untuk apa? Ya, untuk beragama kepada Allah itu semakin baik. Meskipun hafal Quran itu tidak dihukumi wajib. Tidak. Oh, kalau wajib lah masuk neraka semua yang nggak hafal Quran lah. Gitu. Alhamdulillah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, kitab suci tapi tidak diwajibkan untuk hafal. Tapi orang itu akan bertingkat-tingkat kualitasnya. Ya. Nah, dia hafal. Dan dengan hafal, apalagi hafal dan faham, maka nanti menghadapi apa? Oh, itu perintah di dalam Quran. Oh, itu larangan di dalam Al-Quran. Hati bisa kayak begitu itu kalau hafal. Enggak hafal teksnya, hafal maknanya. Gitu. Yang tahu makna, ya kayaknya dulu pernah ada kok ayat yang kayak gitu, tapi enggak tahu ya. Nah, itu orang yang enggak hafal ya. Babnya kayak apa, ada yang kadang ingat, kadang enggak ingat. Karena itu Allah memuji dengan pujian yang sangat tinggi bagi orang yang betul-betul hafal dan itu faham terhadap Al-Quran. Kenapa? Nanti akhirnya menghalalkan yang halal di dalam segala bab, mengharamkan yang haram, dan seterusnya sesuai dengan Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Karena itu wahai Muhammad SAW, kalau Jibril sudah selesai baru kamu ikutilah. Inilah cara belajar. Ditunjukkan oleh Allah cara belajar, faedahnya sangat tinggi. Nah, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana summa inna alaina bayana. Lalu kami Allah SWT yang akan memberikan pemahaman Quran ini kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa maksudnya? Kandungan Quran yang hanya satu jilid gitu saja, tapi mencakup segala urusan yang membawa kemaslahatan dunia akhirat dan memperingatkan dan mengancamkan segala yang menyengsarakan dunia akhirat. Nah, kamu akan kami jadikan betul-betul faham. Allah SWT menyatakan kami yang akan betul-betul memahamkan kepadamu wahai Muhammad. Ulama Ahlussunnah memberikan penjelasan bahwa yang pertama orang Islam itu harus belajar tahu isi Quran. Karena itulah hidayah tadi itu. Yang kedua faedah dari inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, kami Allah yang akan memahamkan kepadamu. Pemahaman Quran tidak boleh semaunya sendiri. Rasulullah cerdas, Rasulullah orang Arab faham pembicaraan, tapi pemahaman Quran ini tidak bebas. Tapi pemahaman Quran Rasul itu dari Allah, dan Allah SWT menyatakan Muhammad SAW itu tidak mengikuti keinginannya, tapi mengikuti yang Allah berikan, yang Allah wahyukan. Nah, diperhatikan. Gitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dijelaskan oleh Rasulullah itu tidak mengikuti keinginannya, tapi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuai dengan yang Allah wahyukan. Pemahaman Quran tidak boleh semaunya, tapi harus mengikuti. Akhirnya ilmu tafsir. Nah, itu berdasarkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada dan penjelasan sahabat, akhirnya jadilah satu ilmu tafsir
ilmu tafsir itu maksudnya bukan tafsir, tapi itu ulum tafsir itu dasar-dasar untuk menafsirkan Quran. Nah itu akhirnya dibahas oleh ulama bahwa itu maroji atau rujukan di dalam menafsirkan ayat itu kembali kepada 5 hal. Yang pertama, ayat yang global, ayat yang masih belum jelas, pemahamannya yang benar harus sesuai dengan bab yang sama di ayat yang rinci. Bab yang sama, ayat ini babnya dengan ayat itu sama, tapi ini global itu rinci. Yang global itu penjelasannya adalah yang rinci ini. Itu namanya tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Ayat yang global di sini, ini loh rinciannya. Ini loh penjelasannya. Nah, kalau bertentangan dengan itu, sudah pasti bertentangan dengan Quran kamu. Kenapa? Kamu menjelaskan ayat ini semaunya, ternyata penjelasanmu bertentangan dengan ayat yang lain. Nah, jadi kayak gitu. Lo multi tafsir. Nah, kan sekarang tersebar multi tafsir. Nah, tafsir pemahaman Quran itu harus ada kaidahnya, sesuai tidak bertentangan dengan patokan yang ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata ada ayat dalam Al-Quran global, tidak ada rincian dalam Al-Quran, maka harus dengan hadis. Kalau rinciannya, kalau penjelasannya bertentangan dengan hadis, maka sudah pasti salah. Kenapa? Karena Rasul itu maksum. Rasul maksum. Maksum itu apa? Maksum itu tidak salah. Dijaga oleh Allah supaya tidak salah. Nah, itu maksum ya. Nah, kalau Rasul itu tidak salah, ketahuilah sesungguhnya Rasul itu, ucapan Rasul itu, praktek Rasul itu adalah praktek agama Allah yang Allah turunkan. Karena itu dikatakan sunnah atau hadis itu adalah penjelas daripada Quran. Nah, jadi kayak gitu. Karena itu menafsirkan Quran tidak boleh bertentangan dengan hadis. Yang kedua. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala memuji dan meridhai sahabat di dalam Al-Qur'an banyak. Dan Allah memerintahkan generasi berikutnya harus mengikuti sahabat. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar generasi berikutnya umat Islam harus ikut sahabat. Nah, maka menafsirkan Quran tidak boleh bertentangan dengan tafsirnya sahabat. Kalau sampai kok bertentangan, nah sahabat yang salah atau kamu yang salah? Kalau dua-duanya benar, bertentangan kok dua-duanya benar. Kalau ini benar, yang menentang yang benar berarti salah. Tapi kalau tidak bertentangan ada pembahasannya nanti. Ya. Nah, kalau bertentangan maka kalau yang satu benar yang menentang berarti salah. Boleh, tidak boleh. Tidak. Atau diawali dengan sahabat, tidak boleh. Ternyata orang sekarang boleh. Nah, gitu ya. Ini namanya bertentangan. Nah, kalau bertentangan dengan sahabat, maka tinggal yang benar sahabat, yang menentang salah, atau yang modern benar, sahabat salah. Nah itu, kalau yang modern dianggap benar karena bertentangan ya, berarti sahabat itu salah karena nggak ketemu. Bertentangan ya, nggak bisa ketemu tapi bertentangan atau menjauh ya. Nah, kalau sahabat salah berarti Allah salah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan generasi berikutnya ngikutin sahabat, terus jadi sahabat salah. Karena itu tidak boleh mengatakan tafsirnya sahabat itu salah. Lah kalau tafsirnya sahabat begini, tafsir yang baru begini, tapi itu bisa dua-duanya jalan. Kenapa? Karena babnya bukan bab yang bertentangan. Misalnya boleh sama nggak boleh. Misalnya benar sama salah itu kan bertentangan. Ini nggak masalah bertentangan, dua-duanya jalan.
Nah, kalau penjelasanmu itu masalah yang berkaitan dengan agama, bukan kemaslahatan dunia tapi agama. Nah, maka tidak boleh di dalam masalah agama memunculkan yang baru. Kenapa? Nanti akhirnya agama ini jadi berkembang, terus akhirnya yang tidak agama dimasukkan ke dalam agama. Nah, karena itu multi tafsir itu akhirnya seandainya dikatakan boleh itu hanya yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya, berikutnya ini, apabila generasi setelah sahabat itu sudah ada satu zaman yang sepakat, itu namanya ijma. Apalagi di zaman tabi'in, maka ijma itu pasti benar. Maka tidak boleh bertentangan dengan ijma. Dan yang terakhir yang kelima itu adalah apa betul makna bahasa Arab mengandung makna seperti yang baru dijelaskan tadi itu. Kenapa? Karena Allah berfirman Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Oh, enggak ada makna kayak gitu. Jangan dikira ada tafsir batini muncul ya. Terus ada tafsir Syi'i. Nah itu di dalam Al-Qur'an itu dalam surat Ar-Rahman itu ada ayat begini. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dua aliran laut bertemu. Ya, tafsir Syi'i ya. Yang dimaksud dua aliran laut adalah Ali dan Fatimah. Ali radhiyallahu khalifah ketiga, khalifah keempat ya, dan Fatimah putri Rasulullah istrinya. Marajal bahraini yaltaqiyan, aliran dua laut bertemu. Maksudnya dua laut adalah Ali dan Fatimah. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari pertemuan keduanya lu'lu' dan marjan. Lu'lu' dan marjan itu adalah mutiara, batu mutiara ya. Nah, tapi apa tafsirnya di tafsir Syi'i ini? Keluar dari pertemuan keduanya lu'lu' dan marjan maksudnya Hasan dan Husain. Bapak kan enggak tahu ya. Ini salah satu dari ungkapan multi tafsir. Ya. Lah, enggak boleh nih. Tafsir itu multi tafsir. Nah, itu adalah kekufuran dan kesesatan. Kenapa? Karena Quran dipakai semaunya sendiri. Nah, jadi kayak gitu itu patokan di dalam tafsir. Karena itu diperhatikan itu tafsir tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran di ayat yang lain. Bahkan tafsir yang benar kalau ada ayat yang global, tafsirnya adalah ayat yang lain yang rinci. Dan itu banyak. Yang kedua, tafsir tidak boleh bertentangan dengan hadis. Kenapa? Karena globalnya hadis itu adalah tafsir daripada Al-Quran. Karena apa? Karena praktek Rasulullah dalam kehidupan itu itulah wujud daripada agama yang Allah turunkan. Gampangnya begitu. Karena itu kalau sudah ada kalau tafsir tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sahih ini. Yang ketiga, kalau tafsir sahabat ada sahabat yang menafsirkan menjelaskan kepada tabi'in sampai sekarang terjaga. Maka tidak boleh ada tafsir yang bertentangan dengan tafsirnya sahabat. Pertentangan dalam hal ini adalah betul atau salah itu atau perintah larangan iya atau enggak, intinya bertentangan kita faham mana bertentangan. Kalau bertentangan dengan sahabat sudah pasti salah, sahabat yang benar. Dan generasi berikutnya mulai tabi'in kalau sepakat maka itu pasti benar, tidak boleh bertentangan dengan yang sudah pernah ada dan tidak diperselisihkan. Oh, di zaman tabi'in ini tidak diperselisihkan. Di zaman tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini tidak diperselisihkan. Maka generasi berikutnya tidak boleh menyelisihi. Kenapa?
karena kalau di satu generasi itu sudah pernah muncul dan disepakati itu sudah pasti benar. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat Islam ini dijadikan oleh Allah tidak akan ada kesepakatan dalam kesalahan. Kalau masalah itu beda, oh itu kan beda. Tapi kalau sudah sepakat semuanya itu pasti. Dan yang kelima harus terkandung di dalam makna bahasa. Tidak boleh menyimpang dari makna bahasa. Kenapa? Karena para sahabat dengan Quran ini faham yang global dirinci oleh Rasulullah SAW. Nah jadi ya itu. Nah nanti di zaman tabiin mulai melemah dijelaskan oleh sahabat dan sahabat tadi itu tidak salah apabila sudah menafsirkan gitu, sesuai dengan Quran Sunnah atau enggak ada di Quran dan Sunnah, generasi berikutnya diperintah ikut sahabat. Nah itu sedikit dari faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini gitu. Nah kalau bapak-bapak sudah gitu, mau sholat sudah waktunya sholat insya Allah ini ya. Nah, tapi kalau terus biasanya sampai jam 6.